Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 7 Juni 2023. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu peka terhadap pimpinan roh. Sebelum bersama kita merenungkannya, mari kita menghadap Tuhan, memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Hanya kepadamu ya Allah, kami mengucapkan syukur kami, terima kasih kami oleh karena berkat yang senantiasa Tuhan curahkan bagi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami, supaya kami dapat memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami, dan kami pun bisa dan mau untuk mewujud nyatakan itu semua di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami menyerahkan perenungan kami saat ini, dan di dalam-Mu pula kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat 26. Yang demikian sabda Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Kalau di kalangan anak-anak muda, itu biasanya ada istilah bahwa laki-laki itu dicap sebagai orang yang nggak peka, gitu ya. Orang yang harus apa-apa itu harus dikatakan dulu semuanya, harus pokoknya apa yang harus dikerjakan yaitu yang diberitahu. Nggak bisa tuh dikasih kode-kode, dikasih lagi capek nih, padahal pengen dipijet, tuh nggak bisa. Jadi harus sini pijetin, atau itu loh lantainya kotor disapu gitu. Nggak bisa hanya dibilang lantainya itu kotor, lantainya kotor, sini capek gitu kan. Kadang nggak bisa katanya gitu untuk banyolannya anak-anak muda. Nah, karena dianggap sebagai orang yang nggak peka gitu ya, itu berbeda halnya dengan perempuan ya. Stereotip-stereotip yang muncul biasanya perempuan itu dianggap sebagai orang yang lebih peka dibandingkan dengan laki-laki gitu. Tetapi terlepas dari stereotip-stereotip itu, sebenarnya pada dasarnya di dalam kehidupan kita, satu yang dibutuhkan oleh kita, satu hal yang juga kita butuhkan di dalam kehidupan kita adalah tentang kepekaan. Tanpa kepekaan, biasanya kita tidak akan melihat sesuatu itu secara detail atau melihat sesuatu itu secara serius. Ya sudah, dianggap angin lalu saja. Tentang banyak hal, dalam pekerjaan, dalam keluarga, bahkan situasi di jalan atau situasi-situasi tempat-tempat yang lain begitu, biasanya dibutuhkan adalah sebuah kepekaan. Misalnya saja sekarang yang terjadi di jalan raya seringkali. Ketika ada ambulan lewat gitu ya, ambulannya sudah membunyikan sirine, sudah membunyikan, pokoknya dia harus dibukakan jalan gitu. Walaupun sudah begitu saja, tapi seringkali kemudian kita nggak peka. Nggak peka untuk kemudian minggir dulu, memberikan jalan kepada ambulan itu supaya lewat. Karena bisa jadi di ambulan itu dibutuhkan pertolongan yang cepat untuk orang yang ada di dalamnya. Sehingga dia butuh jalan yang cepat dan lain sebagainya. Tetapi seringkali karena kita mungkin orang-orang yang tidak peka atau orang yang tidak melatih kepekaan kita, sehingga dengan situasi-situasi itu kita cuek saja. Kita terkesan menjadi orang yang cuek, orang yang masa bodoh, orang yang tidak mau peduli. Karena lagi-lagi kita tidak melatih sebuah kepekaan. Nah, kepekaan memang bisa dilatih. Salah satunya juga adalah tentang kepekaan kita untuk mendengarkan suara Roh Kudus di dalam perjalanan kehidupan kita. Di dalam teks yang kita baca, Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid bahwa ini adalah saat-saat terakhir ketika aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi nanti
Bapa akan mengutus roh penghibur yang akan mengajarkan kepada kamu tentang segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu tentang apa yang aku ajarkan kepadamu. Hal ini menunjukkan bahwa kalau mungkin kita melakukan kesalahan atau kita melakukan sebuah tindakan, mungkin kita sering merasa bahwa saya itu gini melakukan A ini bener gak ya? Tapi kok hati saya kayaknya mengatakan enggak ya? Tapi kok rasanya kok mau melakukan tapi kok hati saya rasanya janganlah gitu. Tapi karena mungkin kita tidak merespon suara hati kita, tidak merespon suara dalam tanda kutip suara kebajikan yang ada dalam diri kita, akhirnya ya udah kita lanjut saja, akhirnya kita kemudian terobos saja dan lain sebagainya. Misalnya contohnya, gampang sajalah ketika di lampu merah di perempatan traffic light begitu, lampunya merah nih, malam hari. Sudah malam hari, lampunya merah, kanan kiri semuanya, depan kita lihat kosong semuanya. Semuanya kosong, nggak ada kendaraan yang lewat sedikit pun. Tempat kita merah. Kemudian, dan kita di situ sendirian. Kemudian kita mau nerobos, kita mau merasakan bahwa udahlah nerobos aja lah biar cepet. Dan nggak ada polisi juga, nggak ada yang lihat juga, nggak ada kamera pemantau juga, udah lewat saja. Tetapi mungkin dalam hati kecil kita mengatakan bahwa sebenarnya ini salah nih. Nggak boleh nih nerobos ini. Terobos lampu merah itu nggak boleh. Meskipun nggak ada yang memantau, tapi nanti takutnya ada kecelakaan atau ada apa yang ngebut tiba-tiba dan lain sebagainya. Suara hati kita mengatakan jangan lakukan itu karena itu nggak tepat. Karena yang kita lakukan itu nggak baik. Tetapi karena kemudian kita tidak peka terhadap suara itu, dan yang hanya kita turuti adalah kemauan kita sendiri, akhirnya ya sudah terobos saja, terabas saja dalam situasi itu. Yang kita lakukan ya udah lewat saja. Meskipun kita tahu bahwa yang kita lakukan itu salah. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sering kita berjumpa dalam situasi-situasi seperti itu. Saya yakin ketika kita melakukan sebuah hal yang menurut kita kok nggak bener ya gitu. Sebenarnya mungkin dalam hati kita punya gejolak rasa bahwa enggak, yang saya lakukan ini nggak bener nih. Yang saya lakukan ini nggak pas ini sebenarnya. Tetapi tadi, karena kita nggak mau mendengarkan tuntunan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang mengingatkan bahwa ini loh, yang kamu lakukan itu salah. Awas loh, yang kamu lakukan ini nggak tepat. Karena kita tidak peka terhadap suara itu, dan yang kita turuti hanyalah, nggak apa-apalah, yang lainnya aja nggak apa-apa kok, melakukan ini, melakukan itu nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apalah. Nggak cuman saya sendiri kok yang melanggar kok, yang lain juga melanggar. Nggak cuman saya sendiri kok yang curang, yang lain juga curang, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya Roh Kudus yang ada dalam diri kita ketika berbicara kepada kita, suaranya terkalahkan dengan suara-suara lingkungan kita ataupun suara apa yang ada di dalam kepala kita. Dan di sini kita mau belajar bagaimana kita mau melatih kepekaan kita untuk mendengarkan suara Roh Kudus, mendengarkan suara tuntunan dari roh penghibur yang ada dalam diri kita, yang dititipkan oleh Bapa bagi kita untuk menuntun kita, mengajar kita, dan mengingatkan kita. Sehingga kalau kita tahu itu salah dan hati kecil kita berbicara bahwa itu nggak benar, mari kita coba lihat lagi. Mari kita coba diam dulu. Kita lihat lagi, kita rasakan lagi apakah memang yang kita lakukan itu nggak benar. Jangan-jangan memang nggak benar. Jangan-jangan memang tidak seharusnya kita melakukan itu, tetapi karena kita mengabaikan suara Roh Kudus yang ada dalam diri kita, akhirnya ya sudah, yang terjadi adalah apa saja yang kita anggap benar. Peka terhadap pimpinan Roh Kudus menjadi sesuatu yang penting bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus mungkin tidak secara fisik datang dengan kita, tidak datang berhadapan muka dengan kita saat ini, tetapi Roh Kudus sejatinya menuntun kita, berbicara kepada kita. Hanya saja kita mau peka untuk mendengarkannya atau tidak. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, kita menyerahkan setiap pergumulan kita dan juga memohon pimpinan dari Tuhan supaya kita bisa terus melatih kepekaan kita untuk mendengarkan tuntunan dan pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kami mengarungi perjalanan yang tidak mudah dengan berbagai pergumulan di dalamnya.
Kami bersyukur Engkau mengirimkan kepada setiap kami Roh penghibur, Roh Kudus yang mengingatkan kami dan mengajarkan kami tentang segala sesuatu di dalam konteks, di dalam kondisi yang kami alami saat ini. Akan tapi Tuhan, seringkali kami menjadi orang-orang yang masa bodoh, orang-orang yang tidak peduli, atau seringkali kami menutup telinga kami, menutup hati kami dari suara Roh Kudus yang berbisik kepada kami. Sehingga meskipun kami tahu bahwa sejatinya yang kami lakukan itu tidak tepat, yang kami lakukan itu salah, tetapi kami seringkali ngeyel, kami seringkali menjadi orang-orang yang bebal dengan tetap nekat melakukannya. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa melatih kepekaan kami untuk mendengarkan suara Roh-Mu yang kudus, supaya kehidupan kami bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami menyerahkan untuk segala pergumulan kami. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang berjuang dengan ujian kenaikan kelasnya, ataupun mempersiapkan ujian kenaikan kelas, ataupun juga untuk ujian-ujian masuk di sekolah yang jenjang lebih tinggi, ataupun di dalam studi kami yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami ini, Tuhan yang menolong mereka di dalam mereka mengerjakan apa yang harus mereka kerjakan. Dan biarlah di dalam pekerjaan itu mereka boleh mengerjakannya dengan jujur, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang hadir menyertai mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh berhasil di dalam studinya, mereka boleh mendapatkan keberhasilan, pencapaian yang terbaik yang bisa mereka raih. Ya Bapa, kami saat ini juga berdoa secara khusus untuk orang tua kami. Kami menyerahkan untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tukira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kon Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menolong mereka di masa tua mereka, biarlah setiap kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, serta damai yang dari Engkau Tuhan, boleh hadir menerangi setiap kegelisahan mereka, ataupun ketakutan yang mereka rasakan saat ini. Kami menyerahkan Tuhan orang tua kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakitnya, yang bergumul dengan proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahya Muntati, Bapak Yuwono, orang tua dari Bapak Iska Puja Esa. Juga kami berdoa untuk Ibu Maria Tanan, untuk Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repen Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Andreas Rasdiono, dan juga untuk saudara-saudara kami yang lainnya. Kiranya Tuhan pun juga menolong mereka, memberkati setiap obat-obatan yang dikonsumsi, juga memberkati setiap tim medis yang mungkin saat ini sedang merawat mereka. Tuhan memberkati pula di dalam setiap kontrol-kontrol mereka Tuhan, ataupun terapi yang harus mereka kerjakan, serta proses-proses yang lain yang harus mereka lalui. Biarlah itu semua Tuhan boleh Tuhan berkati, sehingga menjadi cara Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Kami menyerahkan Tuhan, saudara-saudara terkasih kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus kami juga berdoa menyerahkan untuk keluarga besar Bapak Tridasat yang saat ini Tuhan masih merasakan duka. Oleh karena Ibu terkasih, Ibu Triningsih, Ibu dari Ibu Esther, saat beberapa hari yang lalu Engkau panggil menghadap Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Tridasat, Ibu Esther, dan seluruh keluarga besar. Biarlah mereka boleh merasakan kekuatan dari Tuhan, boleh merasakan keikhlasan, dan boleh merasakan penguatan yang dari Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah penghibur yang sejati, dan Engkau adalah sosok yang menguatkan kehidupan kami dengan sepenuhnya. Ya Bapa, kami menyerahkan untuk segala pergumulan kami, dan kami serahkan untuk hari-hari yang akan kami jalani. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong dan memimpin kami, dan biarlah kami boleh melatih kepekaan kami untuk mendengarkan suara-suara Roh-Mu itu. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Amin.